Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa nama yang Pak Guru belum kenal ini. Kalau Vansky ini Pak Guru tahu, Ray ini Pak Guru tahu, Nur Kofifa ini dari mana ya? Coba perkenalkan dirinya. Nur Kofifa, Muhammad Ilham, Khairul Abdi, Hendra, siapa lagi nih? Syarifah Syahrani. Coba dari Nur Kofifa dulu. Ini dari mana Nur Kofifa ini? Dari SMA Negeri 1 Kabupaten. Oh, dari kabupaten. Dekat saja. Kalau Muhammad Ilham ini dari mana nih? Halo, Muhammad Imar. Nggak ada kayaknya nih. Muhammad Imar, ada Khairul Abdi, ada Arya Hendra, ada Syarifah Syahrani. Syarifah Syahrani ini dari mana ya? Dari Riau, Pak. Oh, jauhnya. Ini sepertinya kita punya pemateri nanti menyusul. Kita mulai dulu. Oke. Ini nanti kegiatannya direkam ya, nanti kalau yang nggak bisa bergabung nanti dilihat video rekamannya aja. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu. Nama Pak Guru, Pak Faisal. Di sini sudah kegiatan yang kedua. Kegiatan pertama kemarin itu webinar bersama STIS, Statistik dan IPDN. Kalau statistiknya dari Kak Lutfi, dari IPDN-nya Kak Haris. Mereka sama-sama dari SMA 3 Sorong. Jadi dari Sorong mereka penuh perjuangan, mereka belajar dengan giat, akhirnya mereka tembus di tahun kedua. Jadi tahun pertama mereka sama-sama tidak tembus, tahun kedua mereka tembus. Nah, seperti itu. Ini yang sekarang ini nanti kita akan bertemu dengan Kak Sanjaya. Kak Sanjaya juga dari Sorong, dari SMA 3 juga, SMA 3 Kota Sorong. Ini dulu mereka ini murid-murid Pak Guru nih, tapi udah lama. Sekarang mereka sudah semester akhir. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja. Ini sesi kegiatannya, untuk yang belum tahu, kegiatannya ini nanti ada 4 sesi. Ini udah masuk sesi kedua. Sesi keduanya masih webinar, sesi ketiganya nanti tryout bersama, nanti sesi keempatnya ada pembukaan kelas. Kelasnya dibuka untuk yang UTBK ataupun yang sekolah kedinasan. Nanti bisa dari sini ataupun kita coba yang online. Sambil kita menunggu pematerinya, di sini Pak Guru mau kenalkan, nanti pematerinya itu dipandu oleh Miss Utari. Ada Miss Utari, nanti kita lihat sama-sama. Terus di sini yang hostnya itu Miss Ida. Terus di sini ada beberapa murid yang Pak Guru kenal di dalam room ini. Ini yang baru bergabung Rena. Rena ini siapa ini? Dari mana ya Rena? Renanya nggak jawab. Kalau yang Valisa ini dari mana ya? Ini Valisa ini. SMA 5 Solo. Oh, dari Solo jauhnya. Kita masih sesi ini dulu, masih sesi pembukaan dulu. Sambil tunggu materinya, kita boleh saling kenalan nih. Bentar ya. Ilham, Alisnya. Arya Hendra yang dari Sumatera ya? Iya, Pak. Oh iya, benar. Ini dari pertama ini ikut ini. Kalau saya emang tetangga dari Riau, Sumatera Iya. Barat di bagian Bukit Tinggi. Oh, jauhnya. Salam kenal pula, Pak. Salam kenal semuanya. Apa asal dari mana ya, Pak? Dari Sorong, Dek. Dari Papua Barat.
Wow, jauh kali, Pak. Dari ujung ke ujung lagi. Betul, betul. Ini Arya dapat infonya dari mana ya? Dapatnya ya. Ya. Kebetulan ada teman kenalan orang tua Arya yang sama-sama bagian stage juga, Pak. Oh, dari STS. Nah, terus. Iya. Terus ya udah tahu ditanyain ke orang tua gimana cara masuknya, ya udah gabung sama webinar apa Taman Berkah. Oke, terima kasih sudah bergabung, Arya. Siap, Pak. Oke, permisi dulu ya, Pak. Oh, mau Ya. apa? Melaksanakan sholat dulu, Pak. Oh iya, untuk daerah yang timur, kalau masih sholat boleh sholat dulu. Ini Iya. Arya. Halo Arya. Halo. Arya ini sangat semangat. Oke, boleh Ya. sholat dulu. Kita sambil menunggu boleh sholat dulu. Siap. Oke. Tunggu sebentar ya untuk pematerian. Oke. Oke semuanya, mari kita mulai kegiatan webinar kita. Oh iya, tadi Pak Guru sudah sampaikan belum ya rangkaian kegiatannya? Kayaknya sudah deh. Tadi sudah menyapa, sudah kenalan, sudah rangkaian kegiatan. Kita kayaknya langsung masuk ke materi aja sama Kak Sanjaya. Nanti dipandu sama Miss Utari ya. Ini Miss Utari. Nah, udah kelihatan. Mana Kak Sanjaya yang belum kelihatan nih mukanya? Halo Kak. Oke. Oke, wis, Kak Sanjaya ganteng sekali Kak. Terima kasih, Pak Guru. Oke, Kak Sanjaya sama Miss Utari silakan memulai diskusinya. Untuk teman-teman yang ada di room boleh menyimpan pertanyaannya, boleh dicatat dulu di sini atau tunggu penjelasannya Kak Sanjaya baru dicatat boleh. Oke, untuk Miss dan Kak Sanjaya silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Utari, kalian bisa panggil Miss Utari. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai moderator dan sesi akan terbagi menjadi dua. Sesi yang pertama adalah Miss-nya dia. sesi pertama akan berlangsung selama 15 menit, yaitu pemaparan materi dari pemateri, dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab ya. Jadi bagi kalian yang penasaran tentang apa itu politeknik penerbangan, gimana sih cara masuknya, seleksinya, dan proses pembiayaannya sampai dengan ke prospek kerjanya nanti, kita langsung saja dengar dari narasumbernya ya. Oke, Kak Sanjaya silakan. Oke. Sebelum memulai menjelaskan tentang apa itu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Taruna Madya Sanjaya Wahyudin Utomo,
dari program studi pertolongan kecelakaan penerbangan angkatan ke-14 kelas Bravo. Di sini kira-kira ada yang pernah dengar nggak sih tentang apa itu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug? Sepertinya belum ada ya. Karena belum ada suara, saya anggap kayaknya belum ada yang pernah dengar ya. Kalau untuk Politeknik Penerbangan Indonesia Curug itu, dia lebih terkenal dengan nama STPI, seperti yang ada di bahu saya ini. STPI, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug. Dan kemudian pada tahun 2020, itu telah berganti nama menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Oke, langsung saya lanjutkan saja tentang presentasi dari apa sih itu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Apakah kelihatan semuanya? Iya, sudah. Kak. Sangat jelas. Jelas. Kelihatan, Oke. Kak. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau yang sekarang disebut dengan PPI Curug. Dasar hukum Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pertama adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 29-DL.003///2001. Kemudian ada surat rekomendasi B-63-M-KB 0300/2019. Kemudian ada P47 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Sejarah. Pertama kali berdiri itu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug pada tanggal 1 Juni 1952 dengan nama Akademi Penerbangan Indonesia (API). Pertama letaknya itu di Gempol, Kemayoran. Kemudian pada tahun 1954, Akademi Penerbangan Indonesia Curug pindah ke Curug, Tangerang sampai sekarang. Pada tahun 1969, Akademi Penerbangan Indonesia berubah nama menjadi Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara (LPPU) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian pada tahun 78 berganti lagi menjadi LPPU. Dari LPPU berganti menjadi PLP di bawah Pendidikan dan Latihan Perhubungan. Nah, pada tahun 2000 itu berubah menjadi Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Oh ya, saya koreksi ya, ternyata bukan 2020. Maaf. Dimulai dari tahun 2019 dia berubah menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Mungkin kalau ada teman-teman yang di sekitaran Jakarta atau Tangerang mungkin pernah dengar STPI. Tapi kalau PPI memang mungkin jarang terdengar karena memang dia baru-baru saja berganti nama dari STPI menjadi PPI. Nah, ini untuk letaknya, lokasi kampus Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Jadi di dalam kampus Curug itu seperti yang digambar di Denah, di dalam kompleksnya kami punya bandara sendiri, yaitu Bandar Udara Budiarto, tempat untuk latihan terbang dari teman-teman kami yang jurusan penerbang. Untuk alamatnya itu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug terletak di Jalan Raya PLP Curug, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, di sini ada 4 jurusan utama yang ada di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Yang pertama itu jurusan penerbang, yang kedua teknik penerbangan, yang ketiga keselamatan penerbangan yaitu jurusan saya sendiri, dan yang keempat itu ada manajemen penerbangan. Nah, ini adalah 4 jurusan utama yang ada di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Tapi di jurusan-jurusan ini kemudian dibagi lagi jadi beberapa. Seperti ini, contohnya untuk penerbang sendiri di Curug itu punya yang pertama itu private pilot license, yaitu lisensi pilot untuk khusus dia sendiri, private untuk seperti contohnya itu pilot untuk pesawat pribadi. Kemudian ada commercial pilot license CPL, instrument rating CPL IR, dan ATPL ground. Nah, Kak Sanjaya, maaf Kak Sanjaya. ya Di slide yang
saya ini belum bergerak slide-nya. Bergerak Untuk slide-nya. teman-teman lain, teman-teman lain sudah bergerak atau belum slide-nya? Belum gerak, Kak. Belum gerak. Dari tadi di judul terus, Kak. Oh, ya ampun. Iya, Belum. Lupa. Oke, siap Bentar. Kak. Terima kasih Kak. Nah, bentar ya. Kalau nggak gerak tadi bilang aja deh. Soalnya saya kira di tempat saya ini udah gerak soalnya gini ya. udah gerak. Oh, siap. Oke, makasih Kak. Bentar ya. Iya, Makasih, Kak. terima kasih Pak Guru. Bentar ya. Belum gerak ya. Saya coba ulangi ya. Udah bergerak belum slide-nya? Oke, siap Kak. Sudah bergerak. Udah, Kak. Waduh, Sampai yang tadi aja nggak apa-apa Kak. saya kira udah dari tadi udah pada dengar. Ternyata slide-nya yang belum ini. Sorry. Minta maaf ya, itu kesalahan saya. Saya perlu ngulangin di awal nih. Nggak usah, Tentang Kak. sejarah. Sejarahnya nggak usah ya. Ya, Saya langsung masuk ke jurusan per jurusannya ya. boleh Kak. Nah, itu Nah, tadi ini. yang sebelumnya Kak. Yang sebelumnya saya nggak. Nah, ini apa nih Kak? Oh iya, saya jelaskan lagi nih tentang letak kampus Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Tepatnya kampus Politeknik Penerbangan Indonesia Curug itu di Jalan Raya PLP Curug, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, seperti yang dilihat di denah sini, ini benar denah dari kampus saya. Dan untuk kampus Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sendiri itu dia sangat luas ya, karena kami punya bandara untuk latihan terbang, bandara khusus latihan terbang kami, yaitu Bandara Budiarto. Jadi untuk kampusnya itu dia lumayan, ya bukan lumayan lagi sih, udah besar ya jatuhnya. Seperti yang bisa dilihat di denah. Nah, saya jelaskan lagi tentang 4 jurusan utama di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Yang pertama adalah jurusan penerbang. Kedua itu jurusan teknik penerbangan. Ketiga jurusan keselamatan penerbangan. Dan keempat itu jurusan manajemen penerbangan. Nah, D4 penerbang itu ada apa aja sih? Untuk D4 penerbang itu, pertama mereka punya Private Pilot License, PPL, untuk pesawat pribadi. Kemudian ada Commercial Pilot License, seperti maskapai seperti maskapai Garuda, Sriwijaya, Lion, dan sebagainya. Kemudian ada Instrument Rating, CPL, IR. Kemudian ada ATPL Ground. Nah, untuk jurusan teknik penerbangan sendiri terbagi lagi menjadi 5 prodi namanya. 5 prodi. Yang pertama itu ada D4 Teknik Pesawat Udara. Kedua ada D4 Teknik Navigasi Udara. Ketiga ada D4 Teknik Listrik Bandara. Ketiga ada Teknik Bangunan dan Landasan. Dan terakhir itu di jurusan teknik ada Teknik Mekanikal Bandara. Kemudian ada keselamatan penerbangan, yaitu jurusan saya. Yang pertama adalah D4 LLU atau D4 Lalu Lintas Udara. Nah, untuk D4 LLU ini kalau teman-teman tahu itu biasanya tahunya yang di tower. Itu yang D4 LLU. Kemudian ada D3 Penerangan Aeronautika. D3 Penerangan Aeronautika ini sama, dia kerjaan juga di tower. Dia khusus itu untuk aerodrom ice spesialis, biasanya untuk di bandara kecil biasanya kalau untuk D3 Penerangan Aeronautika. Kemudian ada jurusan saya yaitu D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Nah, yang terakhir ini adalah jurusan Manajemen Penerbangan.
jurusan manajemen penerbangan sendiri itu mempunyai satu prodi, yaitu prodi D3 Operasi Bandar Udara. Nah, itu tadi kan jurusan-jurusan yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian apa aja sih persyaratan untuk menjadi taruna di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug? Di sini untuk menjadi taruna dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug itu pertama dia harus menjadi pertama dia harus berstatus warga negara Indonesia. Kedua, usia maksimal 23 tahun pada bulan 2021. Khusus untuk program studi D4 lalu lintas udara minimal 17 tahun. Tinggi badan minimal pria 160 cm dan wanita 155 cm. Khusus untuk program studi PKP, itu tinggi badan pria mencapai harus minimal 165 cm. Untuk program studi D4 penerbang minimal 165 cm dan wanita 163 cm. Untuk prodi OBU juga sama, pria 165 dan wanita minimal 160. Persyaratan nomor 4 yaitu pertama dia berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS serta bebas narkoba. Kemudian calon taruna tidak bertato, bekas atau dan tidak ditindik bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Keenam, calon taruni tidak sama seperti di atas ya, tidak boleh bertato, tidak ada bekas tato. Oh iya, di sini sebenarnya ada kesalahan ya dari PowerPoint saya. Kalau untuk taruni dia boleh ada tindik di telinga, maksudnya bekas tindik. Tapi kalau untuk sementara jam pelajaran atau selama di asrama tidak diperkenankan untuk memakai anting-anting. Kemudian penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna, baik parsial maupun total. Kemudian tidak menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan. 9. Belum pernah diberhentikan sebagai taruna atau taruni di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Untuk prodi D3 PKP hanya menerima pria, tidak menerima calon taruni. Nah, ini untuk program persyaratan dari program studinya. Jadi untuk D4 itu dia D4 penerbang, D4 teknik pesawat udara, D4 teknik navigasi, D4 teknik listrik bandara, D4 lalu lintas udara, D3 pertolongan kecelakaan penerbangan, dan D3 teknik mekanikal. Itu mereka menerima hanya ijazah SMA dengan paket IPA ya, atau bisa menerima dari SMK dengan jurusan teknik lainnya seperti teknik listrik, mesin, teknik pesawat udara, teknik otomotif, teknik elektronika, teknik komputer, dan informatika. Untuk program studi D3 bangunan landasan juga sama, menerima SMA atau SMA paket SMA IPA atau SMK dengan jurusan teknik. Nah, untuk D3 operasi bandar udara itu di sini dia menerima SMA IPA. Oke, sebenarnya kalau di sini di D3 OBU ini operasi bandar udara ini dia menerima IPS, cuman mungkin ada kesalahan dari pembuatan PowerPoint saya. Saya minta maaf, nanti coba saya tanyakan lagi sama teman saya terkait operasi bandar udara. Soalnya sewaktu angkatan saya mereka menerima jurusan SMA IPS. Baiklah, itu saja sih materi yang bisa saya sampaikan. Saya lebih senang kalau kita mungkin tanya jawab ya, supaya lebih enak lah, supaya kalau cuma berdasarkan PowerPoint saya rasa pasti masih ada yang mengganjal mungkin dari adik-adik sekalian. Jadi mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Kak Sanjo. Luar biasa materinya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya dan disebutkan namanya ya.
Oke. Oke. Untuk tahun ini buka jalur mandiri enggak? Dari Syarifah Sahrania. Tahun ini insya Allah dari PPI Curug tetap membuka jalur mandiri sepertinya. Jalur mandiri. Jadi, oh iya, saya lupa jelaskan ya. Mohon maaf. Jadi untuk pada tahun mulai dari tahun angkatan saya, itu dari tahun angkatan 2018, di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug itu mempunyai 3 jalur penerimaan. Yang pertama jalur ikatan dinas, jalur reguler, dan juga jalur mandiri. Saya akan menjelaskan tentang 3 jalur itu. Yang pertama itu jalur ikatan dinas. Jalur ikatan dinas itu jalur yang ya seperti yang saya bilang, jalur ikatan dinas berarti dia udah pasti direkrut oleh pemerintah. Dan biaya pendidikannya, untuk biaya pendidikannya dia yang kita gratis biaya pendidikan, tapi untuk biaya asrama dan permakanan ditanggung sendiri. Jadi yang kita bayarkan kepada PPI Curug itu cuman biaya asrama dan juga biaya permakanan taruna. Makan 3 kali sehari sama 1 kali snack. Itu dari Senin sampai Minggu tetap ada 3 kali sehari. Kemudian untuk jalur reguler itu dia setengah biaya pemerintah. Jadi maksudnya setengah biaya pemerintah itu dia setengah dari biaya pendidikannya dibayarkan oleh pemerintah. Jadi dia cuma bayar biaya pendidikan setengah, biaya permakanan dan juga biaya asrama serta biaya penunjang pendidikan. Kalau untuk jalur mandiri itu dia semuanya dia biaya sendiri. Jadi tanpa ada bantuan setengah dari pemerintah. Nah, untuk jalur ikatan dinas itu seperti saya, kami sudah pasti direkrut oleh pemerintah. Untuk jalur reguler dan mandiri, dia masih harus mendaftar dikarenakan dia tidak ada ikatan kontrak sama pemerintah. Jadi untuk yang jalur reguler dan mandiri itu bisa mendaftar untuk pekerjanya, untuk lapangan pekerjaannya bisa ke Airnav, itu bagian sisi udara. Kemudian di sisi daratnya ada Angkasa Pura. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin? Dan susah nggak sih Kak ulangannya ujiannya mungkin, atau kuota yang diterima untuk per tahun biasanya berapa? Proses seleksinya seperti apa mungkin? Kata Kak Sanjaya bisa sampaikan mungkin proses seleksinya detailnya seperti apa tuh? Proses seleksinya, untuk seleksi kemarin kami pertama untuk yang ikatan dinas itu dia proses seleksinya kami ada seleksi. Oke, ini yang saya jelaskan sesuai, ada pertanyaan tadi ya Kak, mau tanya bagaimana cara masuk melalui jalur ikatan dinas. Kemarin saya jalur ikatan dinas itu mendaftar di Si Pencatar bisa dibuka di websitenya Si Pencatar BPSDMP, di Instagram tuh banyak. Nanti dia akan memberitahukan linknya sekaligus bagaimana alur pendaftarannya. Itu yang untuk jalur ikatan dinas. Yang pertama itu kita mendaftar ke BKN. Di BKN nanti ada namanya tes, ada 3 tes, yaitu tes kepribadian, tes intelijensia umum, kemudian ada tes wawasan kebangsaan bernegara. Itu kalau udah lulus di situ, kemudian kita masuk ke tes akademik. Nah, setelah dari tes akademik, nanti kita akan melanjutkan ke tes psikotes. Setelah psikotes, kemudian kita masuk ke tes kesehatan. Setelah tes kesehatan, langsung ke tes fisik, dan terakhir itu tes wawancara. Seperti itu. Jadi kalau untuk jalur ikatan dinas bisa dipantau saja di Si Pencatar BPSDMP
di Instagram itu nanti di situ dijelaskan lebih lengkapnya untuk alurnya. Soalnya saya juga lupa tentang ininya, webnya. Saya lupa webnya, saya daftarnya. Ada di situ kok semua dijelaskan. Mulai dari alurnya, alur pendaftarannya, kemudian berkas-berkas apa yang saja yang harus disiapkan, di situ dijelaskan lengkap. Soalnya saya kemarin daftar ke sini juga saya berdasarkan itu saja, berdasarkan dari yang saya lihat dari Instagram, kemudian saya lihat oh ada penerimaan ikatan dinas, saya ikuti jalurnya, alhamdulillah saya keterima. Jadi Kak Sanjaya masuk yang kuota dari Papua Barat. Seperti itu dibagi-bagi nggak sih Kak per daerah atau per provinsi mungkin? Untuk jalurnya dia tidak dibagi-bagi ya. Jadi kita sama-sama semua bersaing dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kalau lulus langsung bisa mengikuti menjadi taruna seperti itu. Jadi nggak ada kuota per daerah. Jadi ya kuotanya nasional. Seperti itu. Jadi lebih fair ya. Kalau angkatannya Kak Sanjaya kemarin tuh kira-kira berapa banyak? Oh ini ada pertanyaan baru. Oke, dari Arya. Dari Arya ya, Kak, kalau bagian kedinasan ada nggak Kak bagian pemrograman? Kalau bagian pemrograman dia sepertinya jatuhnya ke ini ya, mekanikal, teknik mekanikal bandara, di 3 teknik mekanikal bandara. Dia lebih ke ini sih, ke pemrograman. Soalnya yang setahu saya dari teman-teman dari mekanikal, mereka lebih ke pemrograman seperti mungkin apa ya yang di bandara. Ya bagian pemrograman mereka mekanikal. Kalau untuk coba sih satu prodi Syarifah Sahrani, satu prodi diterima berapa orang Kak? Tergantung deh per kuota. Kalau kemarin angkatan saya untuk jurusan PKP ya, untuk jurusan saya sendiri PKP itu diterima 170 taruna dari seluruh Indonesia. Kemudian untuk penerbang kemarin D4 penerbang dibuka satu kelas, tahun di bawah saya juga D4 penerbang dibuka satu kelas. Dengan angkatan saya untuk junior saya di bawah PKP 15 dia buka 96 orang. Seperti itu. Jadi dia kuotanya per tahun berubah-ubah. Bisa diterima banyak, bisa diterima sedikit. Tergantung kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Jelas ya Syarifah ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan tentang apakah penempatan jalur ikatan dinas akan kembali ke daerah asal pendaftaran? Apakah penempatan jalur ikatan dinas akan kembali ke daerah asal pendaftaran? Kalau untuk ini saya belum bisa menjawab pasti atau enggaknya ya. Soalnya saya belum lulus dan juga belum mendapatkan penempatan. Tetapi berdasarkan dari yang kemarin saya lihat dari angkatan saya, ada dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat, PTDI STTD, yang jurusan D2 PKB, jurusan D2 pengujian kendaraan bermotor, mereka tidak ditempatkan ke daerah asal pendaftaran. Jadi kalau untuk yang ikatan dinas dari PPI Curug itu mereka disebar mungkin seperti itu. Soalnya dari pengalaman dari teman-teman yang D2, mereka tidak ditempatkan kembali ke daerah asal. Oke. Jadi siap-siap ya bakal ditempatkan di mana. Selanjutnya dari Nirmala, Kak, pemilihan prodinya sebelum lolos atau setelah lolos nih Kak? Pemilihan prodinya sebelum lolos. Jadi pada saat pendaftaran untuk masukin berkas, setelah masukin berkas, setelah pendaftaran, kemudian pilih jurusan, baru masukin berkas. Oke. Jadi sebelum mendaftar pastikan dulu kalian tahu minat kalian itu di jurusan apa ya. Jadi sampaikan dulu prodinya, baru kalian mendaftar di bagian prodi itu.
Kayaknya pertanyaan Arya masih berhubungan ya. Jadi Kak Sanja tolong diluruskan kalau seandainya keliru. Ya. Itu namanya, kayaknya Arya ini minatnya di bagian pemrograman tentang komputer dan sebagainya. Cuma dia ingin bertanya apakah minatnya itu hanya bisa di jurusan mekanikal itu tadi, atau mungkin bisa di jurusan yang lain, atau mungkin penempatannya tidak hanya di bandara mungkin. Apakah seperti itu? Kalau untuk penempatannya sih yang pastinya bukan hanya bandara. Karena selain di bandara itu di Kementerian Perhubungan kan punya bagian kantor otoritas. Ada 10 kantor otoritas di Indonesia. Kemudian ada ininya juga Badan Diklat, kantor Badan Diklat, dan juga kantor pelatihan untuk ketarunaan seperti saya di Makassar ada, di Curug, di Medan, dan di Surabaya. Kalau dinas bagian pemerintah tidak menerima bagian komputer Kak, soalnya ada beberapa. Jadi gitu ya Arya ya, kalau Arya memang berminat di bagian pemrograman dan komputer tapi tidak ingin bekerja di bandara nantinya, bisa coba di beberapa lokasi lain nanti kerjaannya yang masih berkaitan sama jurusannya yang Arya minati tadi. Kalau Kak Sanjaya, pengalamannya kemarin waktu daftar gimana sih? Bisa tolong diceritain nggak? Jadi pengalaman saya waktu daftar. Pengalaman waktu daftar itu ya sama seperti yang dirasakan waktu daftar sekolah lain ya. Sebelumnya kan saya sempat daftar juga di beberapa sekolah ikatan dinas, tapi belum terima. Paling untuk daftar sih yang penting yakin aja. Yakin, kemudian jangan lupa dibarengi dengan usaha. Itu aja sih, insya Allah. Sama satu lagi, kalau untuk daftar sekolah-sekolah ikatan dinas ini satu yang saya wajib sarankan, minta doa orang tua. Karena kalau udah ada doa orang tua itu, insya Allah semuanya lancar. Pengalaman saya seperti itu. Jadi berkat doa orang tua, saya mulai dari pengumpulan berkas yang awalnya itu saya sebenarnya hampir terlambat pengumpulan berkas, tapi alhamdulillah dipermudah. Jadi untuk pengumpulan berkas sih saja sih yang agak saya telatnya kemarin. Itu saja. Oke, jadi doa sama usahanya harus seimbang ya. Nggak boleh simpang ya berarti ya. Kalau proses belajarnya Kak Sanjaya itu proses mandiri atau ngambil kursus di mana gitu untuk persiapan kayak PKD, akademik, dan lain sebagainya itu? Kalau saya kemarin belajar mandiri. Kalau saya kemarin untuk masuk di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini saya belajar mandiri. Tapi ya kalau ada tempat bimbingan sih saya sarankan bisa mengikuti tempat bimbingan, apalagi kalau orang tuanya mampu ya. Karena kalau di tempat bimbingan kan dia belajarnya jadi lebih terarah. Kalau beda dengan mandiri itu ya saya belajar ngikutin dengan buka-buka YouTube, cari-cari soal sendiri. Nah kalau ada dari tempat bimbingan itu biasanya dia lebih terarah. Biasanya seperti itu. Soalnya teman-teman saya saya angkatan 2016, teman-teman saya masuk di PPI Curug tahun 2018. Dan beberapa teman-teman saya mungkin yang kemarin ikut bimbingan mereka tembus duluan, tapi nggak menjamin sih. Yang penting usaha dan doa. Oh berarti ini bukan lebih dari sekali ya Kak cobanya ya pendaftarannya? Iya. Saya nyoba sekali, kemudian sempat kerja, setelah kerja baru saya mendaftar lagi. Berarti sekarang dalam proses penyusunan skripsi atau seperti apa? Alhamdulillah kemarin saya sudah saya sudah sidang. Alhamdulillah kemarin lulus. Sekarang saya tinggal di tahap ujian lisensi dan insya Allah jika lancar semuanya, insya Allah September ini saya wisudanya. Semoga dilancarkan ya Kak ya, dan semoga teman-teman sini juga yang punya niat yang sama ingin belajar di sekolah di Politeknik Penerbangan Curug
bisa terwujud. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sudah masih punya 7 menit. Ya, jadi tanya jawabnya. Oke. Oke, dari Nirmala. Tahap pemberkasan banyak yang gugur nggak, Kak? Kalau di angkatannya Kak Sanjaya gimana tuh? Berapa yang Kalau daftar dan akhirnya berapa yang keterima tuh? kalau angkatan saya untuk pemberkasan nggak terlalu banyak sih yang gugur. Yang banyak gugur itu malah dari setelah tes yang 3 itu yang di BKN kalau untuk jalur ikatan dinas ya. Untuk jalur ikatan dinas itu yang dari BKN tes kompetensi dasar itu yang banyak gugur karena dari tes kompetensi dasar itu dia yang menilai bahwa kita punya etos kerja bisa atau enggak, kemudian kita punya intelijensia dan juga tes wawasan kebangsaan. Saya kasih satu saran juga buat buat adik-adik semua. Itu yang pertama itu untuk TKP itu di bagian TIU ya. Di bagian TIU itu banyak-banyakin belajar matematika dasar. Karena dia waktu saya tes TKP itu kebanyakan yang keluar tuh soalnya matematika dasar, bukan seperti matematika yang terapan-terapan lanjutan. Jadi dia matematika dasar malah kebanyakan yang keluar. Jadi untuk meninggikan si TIU harus tinggi. Kemudian untuk untuk TWK tes wawasan kebangsaan itu pelajari kembali seperti perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Linggarjati dan pelajaran PKN waktu SMA kelas 2 kalau nggak salah yang saya ingat. Soalnya kemarin tuh dari wawasan kebangsaan itu yang ditanyain kayak sejarah-sejarah bangsa Indonesia, hari pahlawan itu tanggal berapa, hari Pancasila itu tanggal berapa, begitu-begitu. Dan untuk TKP, tes kepribadian. Kalau saran saya untuk tes kepribadian itu dia nggak bisa dipelajari sih. Dia berdasarkan memang psikologinya kita sendiri. Jadi kayak apa yang dia memang menentukan kepribadian kita tuh kayak gimana. Seperti itu. Oke, jadi administrasi itu asal lengkap dan persyaratan bisa masuk ke tahap berikutnya gitu ya. Yang di tahap berikutnya yang perlu banyak perjuangan. Oke, ada yang bertanya tentang skor minimum nih Kak. Skor minimum dari SKD itu berapa? Di SKD yang sebelumnya. Minimal nilai TIU SKD berapa Kak? Minimal TIU kemarin angkatan saya itu saya akan jelaskan minimalnya. Saya akan sebutkan kemarin minimalnya waktu angkatan saya tes di BKN. TIU minimal 80. TIU kalau nggak salah 80 atau 75. Kemudian TWK tes wawasan kebangsaan itu tes wawasan kebangsaan nilai minimal 80 85. Kemudian untuk TKP-nya 143 145. Seperti itu. Oke. Jadi itu minimum Oh iya. yang oke, silakan. Oh iya, ada ini juga ya, tips juga ya. Jadi kemarin TIU, TKP sama SKD itu dia tidak ada pengurangan nilai. Jadi kalau tidak bisa, ya usahakan saya jawab semuanya. Siapa tahu ada yang benar, nambah-nambah nilai. Sistemnya kemarin itu benar dihitung poin, salah tidak dikurangin poin. Kalau angkatan saya. Jadi ada baiknya memang semua terjawab ya, karena tidak ada sistem minus. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Nirmala lagi. Wah, Nirmala semangat sekali nih. Passing grade with kalau kedinasan beda-beda nggak Kak? Atau sama semua aja? Atau sama semua? Tes yang paling sulit atau paling banyak gugur itu biasanya di tahap apa sih? Kalau yang saya tahu dari Kementerian Perhubungan, semua passing grade-nya dari BKN sama. Kemudian
untuk Kementerian Perhubungan ya, saya nggak tahu kalau IPDN kemarin mereka passing grade-nya sistemnya gimana, atau STIS juga sistem passing grade-nya gimana. Tapi kalau untuk Kementerian Perhubungan sendiri, dari baik darat, laut, udara, passing grade-nya sama. Oke. Tes yang paling sulit atau banyak yang gugur biasanya di tahap apa, Kak? Yang paling sulit dan paling banyak gugur. Kalau untuk sulit itu di tes akademik sih. Soalnya memang agak sulit kalau di tes akademik. Tapi justru yang paling banyak gugur itu di tes pertama, TKP. Tes yang dasar itu, di tes yang di BKN. Tes yang banyak gugur itu selain di BKN juga tes kesehatan. Jadi buat adik-adik semuanya jaga kesehatan. Karena kalau udah kurang sedikit tes kesehatannya biasanya mempengaruhi, soalnya biasanya nilai kesehatan yang utama. Standarnya apa tuh Kak? Yang dibilang sehat oleh standarnya sistem penerbangan itu yang kayak gimana? Apakah nggak punya penyakit kronis dan sebagainya? Standar kesehatannya seperti apa nih? Bagaimana, Kak? Standar kesehatan yang dari sistem penerbangan seperti apa? Yang dimaksud sehat dan yang bisa lolos itu yang seperti apa? Atau mereka yang tidak punya penyakit kronis misalnya, atau yang seperti apa? Iya, yang tidak punya, yang pertama pasti ya tidak buta warna, baik parsial maupun yang tadi itu tidak buta warna. Kemudian dia tidak punya penyakit kronis, penyakit jantung mungkin itu tidak disarankan ada karena banyak kegiatan fisik seperti lari dan push up. Karena untuk di asrama sendiri kami rutin melaksanakan olahraga di pagi hari dan di sore hari. Ditakutkan jika mempunyai penyakit kronis bisa kambuh tiba-tiba, sehingga diutamakan yang mempunyai kesehatan yang maksimal seperti itu. Oke, jadi bagi adik-adik semuanya, tolong dipersiapkan baik-baik dari awal kelengkapan dokumen, kemudian akademik, psikotes, dan juga yang terakhir kesehatan ya. Karena semuanya akan masuk ke dalam proses penilaian. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Atau ada lagi? Atau sudah cukup jelas? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah ya? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau tidak ada mungkin Kak Sanjaya boleh sampaikan trik atau apa ya, motivasi untuk adik-adik yang mungkin berniat memasuki jurusan yang sama dengan Kak Sanjaya. Boleh Kak? Yang bisa saya sampaikan mungkin buat adik-adik yang mau tes sekolah kedinasan, satu, perjuangkan. Kalau memang kalian berniat, usahakan, tunjukkan. Karena satu yang pasti, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Barengi dengan doa, insya Allah semuanya lancar. Kemudian jangan berkecil hati jika tahun pertama tidak diterima. Banyak kok teman-teman saya yang tahun pertama tidak diterima, tapi tahun berikutnya langsung keterima. Karena kan kita kan punya waktu, roda kehidupan kan berputar berbeda-beda. Jadi kita nggak harus kayak teman kita udah keterima nih di STIS, teman kita udah keterima di PDN, terus kita berkecil hati. Tidak seperti itu. Karena setelah yang saya yakini bahwa tiap orang punya rezekinya masing-masing dan sesuai dengan yang dia ditakdirkan. Jadi tetap usaha tetap harus maksimal. Maupun udah gagal atau udah berhasil, tetap usaha maksimal. Karena jujur saya sampai sekarang pun insya Allah usaha saya masih maksimal. Biarpun saya sudah diterima, karena untuk kedepannya kan yang menjamin kita kan diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak usaha maksimal ya pasti kelihatan lah. Seperti itu. Usaha maksimal dibarengi doa. Itu saja dari saya. Oke, thank you Kak Sanjaya. Semoga lancar ya sidang yang terakhir dan juga proses wisudanya. Oke, bagi teman-teman mungkin dari Kak Tari sama Kak Sanjaya cukup. Saya kembalikan ke MC. Silakan Kak.
kasih semuanya. Terima kasih Miss Utari dan Kak Sanjaya. Di sini ada beberapa yang dicatat. Pertama itu tahapan tesnya. Tahap tesnya ada TKP, TIU, kewarganegaraan, akademik, psikotes, dan ada 3 lagi, tes kesehatan, tes fisik, tes wawancara. Cukup banyak ya tesnya. Terus di sini untuk angkatan diterima ternyata tidak setiap tahun sama. Ada yang 170, ada yang 96. Terus yang satu lagi yang sama dari Kak Sanjaya, Kak Lutfi yang kemarin sama Kak Haris kemarin, mereka ini bukan kakak-kakak yang mudah menyerah. Mereka adalah kakak-kakak yang terus semangat. Tahun pertama belum lulus, tahun kedua dicoba lagi, ternyata rezeki mereka di tahun kedua. Terus yang lebih penting, mereka ternyata kakak-kakak yang berbakti kepada orang tua. Tidak, coba perhatikan dari kemarin, pesannya kakak-kakak ini adalah doa orang tua. Ya kan, jadi doa orang tua ini sangat penting ternyata. Terus jangan lupa untuk kegiatan berikutnya kita masih ada tryout bersama nanti di pekan berikutnya di pekan depan. Terus pekan depannya kita akan adakan kelas seperti tadi yang Kak Sanjaya bilang, untuk matematika dasarnya di TB kita sedang buka kelas ini, kelas matematika dasar. Sudah ada 2 kelas yang sudah berjalan. Jadi untuk yang setelah mengikuti kegiatan ini nanti kita akan adakan kelas yang cepat, yang 3 hari tapi dari pagi sampai siang. Seperti itu nanti sekitar awal April. Nah, itu boleh bergabung untuk yang di daerah Sorong dan sekitarnya. Oke, sepertinya itu saja. Oke, kayaknya Pak Guru mau minta foto sama teman-teman semua yang hadir di sini. Boleh kita foto dulu, diaktifkan kameranya. Foto bareng-bareng biar kelihatan gantengnya. Foto dulu. Diaktifkan dulu kameranya. Arya, Hendra, Sarah, Aman Berkah. Suara saya bisa terdengar? Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya. Saya hitung sampai 3 ya, nanti saya akan foto untuk kegiatan di akhir hari ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama, Kakak. Oke, terima kasih semuanya. Nanti untuk info-info selanjutnya boleh dijawab, ditanyakan di grup, boleh dicek kakak-kakak yang ada di sini. Ada Miss Ida, ada Miss Utari, ada Pak Guru, ada Pak Faisal, ada yang lainnya. Nanti video rekamannya untuk teman-teman yang belum bergabung, untuk yang di grup yang sudah registrasi tapi belum bergabung di Zoom karena jamnya nggak pas, nanti dikasih videonya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Sanjaya, terima kasih Miss, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kamu hilang di